Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. وقال تعالى في آية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat lahir dan nikmat batin. Allah telah memberikan nikmat kepada kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Meskipun sudah lelah bekerja seharian, tetapi Allah masih memberikan kekuatan untuk kita, masih memberikan kesempatan untuk ikut ta'lim kepada kita. Itu tiada lain dan tiada bukan kenikmatan, kekuatan. Kita bisa duduk di sini, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa makan, minum dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, kita semua mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, Sahibul Bait, Mas Ibrahim, dan kemudian yang lainnya, tidak saya sebut satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan langkah kakinya dari rumahnya masing-masing, dari tempatnya masing-masing, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, wasilahnya kita berkumpul di sini pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Wasilahnya kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan juga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini biasanya kita mengkaji tahsin. Kemarin ada kajian tahsin, tetapi dari ketua majelis ini udah saya bikin kan kemarin majelisnya Al-Fadilah. Majelis Al-Fadilah. Fadilah itu apa? Majlis fadilah ini kalau di dalam nahwu sorofnya fa keutamaan atau keuntungan. Jadi kalau kita membuat majlis namanya al-fadilah, maka yang hadir di sini akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan keuntungan dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, kemarin sempat ada yang nge-WA saya bahwasannya kajiannya tahsin ditunda dulu untuk pertemuan selanjutnya. Takutnya tahsin belum ntar puyeng. Aduh, alif mulu yang dibahas ntar puyeng. Ya, jadi kita akan membahas kajian-kajian yang lainnya. Jadi diseling-seling. Minggu ini kajian ini, minggu ini kajian ini. Jadi seling-seling biar gak jenuh. Kalau tahsin aja terus, memang bagus. Cuman ya takutnya yang bertahan nanti tinggal berdua, tinggal bertiga. Tahu sendiri, ya. Zaman sekarang itu harus bervariasi dalam mengajar. Makanya di
kolaborasikan. Jadi apa namanya, minggu ini, malam ini tadi saya sudah WA temanya, ya. Temanya saya diambil dari kitab Sirah Nabawiyah, dan kemudian saya ambil juga dari kitab Mukasyafatul Qulub, diambil juga dari kitabul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tema kita pada malam hari ini, temanya yaitu kecintaan para sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bengong, ya. Ditanya siapa Rasulullah, ya, Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan kenapa saya ngambil tema seperti itu? Karena sekarang jatuh pada malam Jumat. Yang mana malam Jumat disunnahkan kita memperbanyak sholawat. Kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap enteng itu sholawat. Ya, jangan dianggap enteng sholawat. Kenapa? Keagungan sholawat, ya. Ini kita mulai kajian. Ya. Saya pada malam hari ini berbicara tentang kisah-kisah saja supaya memahami. Dan dicatat saja, oh nama ini kisahnya ini, nama ini kisahnya ini, supaya nanti paham. Pada zamannya apa namanya, Imam Hanafi, ya, atau Imam Ibnu Hanifah, lebih dikenal dengan Imam Hanafi, ya. Muridnya Imam Hanafi sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Muridnya beliau itu terlilit hutang yang sangat banyak. Terlilit hutang. Kalau yang sangat banyak berarti hutangnya banyak sekali. Nah, kemudian suatu ketika ini yang menghutangi uang kepada muridnya Imam Ibnu Hanifah atau Imam Hanafi ini, ya. Yang punya uangnya ini menagih hutang kepada murid Imam Hanafi. Kemudian muridnya Imam Hanafi, karena dia sudah terlilit hutang begitu banyak, tidak sanggup untuk membayarnya. Saking banyaknya hutangnya, dia tidak bisa membayar hutangnya. Dan kemudian, ini yang punya uang, yang menghutangi muridnya Imam Hanafi ini, kemudian karena dia tidak mau, harus ada hari ini uang itu. Kalau nggak ada, ya terpaksa saya bawa ke jalur hukum. Akhirnya murid Imam Hanafi ini karena sudah pasrah, mau bayar uang nggak punya, ya udahlah kata dia, ya udah saya pasrah, silakan kalau mau bawa ke jalur hukum. Kemudian setelah dibawa ke jalur hukum, dibawa ke pengadilan, bahwasannya ini si penuntut ini yang punya uang ini, bahwasannya ingin dia menuntut supaya hutangnya dibayar, kalau nggak dibayar maka dia akan dipenjara. Dipenjaranya berapa tahun? Penjaranya seumur hidup. Kemudian kata hakim nanya dulu kepada si penghutang ini, wahai fulan, engkau berhutang, apakah benar engkau berhutang kepada dia? Iya benar, saya berhutang. Apakah engkau sanggup untuk membayarnya? Tidak, saya tidak sanggup membayarnya. Berarti engkau siap untuk dipenjara seumur hidup? Saya siap karena saya tidak punya uang. Tetapi kata si yang mempunyai hutang ini, tetapi sebelum saya dipenjara, izinkan saya sehari saja sehari saya izin untuk bertemu dengan keluargaku dulu. Kemudian kata hakim, apakah kami yakin ketika engkau dilepaskan, ketika engkau pergi menemui keluargamu, apakah engkau benar menemui keluargamu? Apakah engkau mau kabur? Kemudian kata si penghutang ini, wahai hakim, apabila diriku niat ingin kabur, mungkin dari dulu-dulu saya kabur. Kalau saya niat ingin kabur, gara-gara takut dengan hutang, mungkin dari dulu saya kabur. Ngapain saya harus nunggu-nunggu? Ngapain saya harus datang ke sini? Kalau saya niat kabur, udah kabur dari dulu juga. Kemudian kata hakimnya, silakan. Tapi harus ada syaratnya. Apa syarat yang kau ajukan supaya kami percaya denganmu? Kata hakim. Kemudian kata orang yang mempunyai hutang ini, wahai hakim, saya memang tidak mempunyai apa-apa untuk menjadikan syarat. Tetapi kata si yang punya hutang banyak ini,
kalau saya tidak balik lagi besok ke pengadilan ini, wahai hakim, saya rela tidak diaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini menaruhkan, dia rela kalau tidak balik ke pengadilan, dia rela tidak diaku umat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata hakimnya, hakim kaget kalau mendengar sudah kalimat sumpahnya seperti itu, ketakutan juga hakim. Ya sudah, kalau memang itu syaratmu, silakan. Dipersilahkan. Ini yang berhutang ini dipersilahkan untuk pulang. Dikasih kesempatan sehari karena besoknya mau dipenjara. Niatnya ini si yang berhutang ini ingin minta izin kepada keluarganya. Kemudian setelah sampai ke rumahnya, dipanggil semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wahai istriku, wahai anakku, ketahuilah, besok diriku tidak akan ada di sini. Besok diriku sudah ada di penjara. Kemudian kata istrinya, kenapa? Kenapa engkau di penjara? Karena kita sudah tidak sanggup untuk membayar hutang. Dengan membayar hutang itu, maka diriku harus membayar hutangnya dengan cara di penjara seumur hidup. Selama hutang itu belum terbayar, maka selama itulah saya, kata suaminya, harus di penjara. Kemudian kata istrinya, terus kenapa engkau bisa pulang? Kenapa gak langsung di penjara? Kok engkau bisa pulang dulu? Kemudian kata orang yang berhutang tadi berbicara kepada istrinya, wahai istriku, bahwasannya memang saya kemarin tidak diizinkan oleh hakim untuk pulang ke rumah, tetapi saya mengadukan satu syarat. Apa memang syaratnya, wahai suamiku? Syaratnya yaitu saya rela tidak diaku umat Rasulullah kalau saya besok tidak balik lagi ke pengadilan. Kemudian kata istrinya, karena istrinya orang soleha, ya sudah, kalau engkau memang itu syaratnya, kalau engkau sudah sudah menjual atas nama Nabi Muhammad SAW, maka mari ayolah kita malam ini kita bersolawat terus dari sampai isya sampai subuh, kita jangan berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ini sepasang suami istri ini bersolawat. Dalam suatu riwayat menjelaskan ini solawatnya sampai 100.000 solawat satu malam itu. Ya bayangkan solawatnya dari setelah selesai sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Berapa jam itu solawat tidak berhenti? Ya, solawat terus tidak berhenti. Dari setelah selesai sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Pas begitu adzan subuh baru selesai. Nah kemudian setelah itu mereka berdua melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh ini sepasang suami istri ini. Sepasang suami istri yang dililit hutang yang sangat banyak ini. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat subuh, mereka berdua di tempat tidur itu tertidur. Tidak disengaja, mereka tertidur. Di tempat tidur itu mereka tertidur. Kemudian ketika tidur, ini dua-duanya suami istri bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wahai engkau fulan, sebutkan hajatmu karena engkau sudah bersolawat dari pada isya sampai subuh. Karena engkau terus memuji-mujiku, terus mengucapkan solawat untukku. Maka kata Rasulullah kepada suami istri ini, apa hajat kalian? Apa yang ingin dari kalian? Apa yang kalian inginkan? Kemudian kata pasang suami istri, ya Rasulullah, saya tidak ingin minta banyak. Saya tidak ingin minta banyak lebih harta. Saya cuma ingin minta kepada engkau ya Rasulullah, tolong bantu kami lunasi hutang-hutang kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau seperti itu permintaanmu di dalam mimpinya itu. Kalau itu seperti permintaanmu, kata Rasulullah, silakan besok engkau datang ke istana raja. Sampaikan kepada raja bahwasannya sholawat yang engkau baca dan kemudian ketika engkau meragu-ragu udah 1000 atau belum, sampaikan kepada raja itu bahwasannya sholawatnya sudah pas 1000 dan sholawatnya sudah diterima olehku. Kemudian terbangun. Setelah Rasulullah berbicara seperti itu, dua-duanya terbangun. Kata istrinya,
Abi, engkau tadi bermimpi apa? Bermimpi begini. Kemudian, kalau engkau wahai istriku, sama. Aku juga bermimpi seperti ini. Seperti yang tadi disampaikan. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya bertemu dengan Rasulullah, kata suaminya. Kemudian kata Rasulullah, kalau hutang kita ingin dibayar, datanglah kepada raja, sampaikan kepada raja, bahwasannya raja itu sedang kebingungan sekarang. Sholawatnya udah pas 1000 atau belum, sholawatnya pas 1000 belum. Kata Rasulullah, sudah pas 1000. Dan ada salam dari Rasulullah SAW. Ayo kita sampaikan. Kemudian pagi itu setelah bangun langsung pergi ke istana raja. Setelah pergi ke istana raja, dihadang oleh prajurit. Mau kemana engkau berdua? Saya ingin bertemu dengan raja. Ada apa? Ada sesuatu penting. Karena raja semalam ada salam. Dari siapa? Kata prajuritnya. Karena prajuritnya soleh-soleh. Ada salam dari Rasulullah SAW. Langsung kaget prajuritnya. Langsung dibawa ke depan ke ruangannya tempat raja. Setelah sampai, kata prajurit, ya wahai raja, wahai tuan, ini ada sepasang suami istri ingin berbicara kepada engkau. Kemudian kata raja, silakan, apa yang kau ingin bicarakan? Wahai raja, kata orang yang punya banyak hutang ini, bahwasannya semalam saya bersolawat dari habis sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Dan kemudian setelah waktu subuh saya tertidur, dan di dalam mimpiku, wahai raja, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah menyuruhku meminta apa yang kuinginkan. Saya meminta kepada Rasulullah supaya hutangku segera dilunasi. Kemudian kata Rasulullah, suruh menghadap engkau wahai raja. Terus Rasulullah mengatakan apa, kata raja? Kata Rasulullah SAW, wahai tuan, wahai raja, bahwasannya ketika engkau bersolawat tadi malam, engkau dalam hati masih ragu-ragu, udah 1000 atau belum, kata Rasulullah, wahai raja, solawatmu sudah pas 1000 dan solawatmu sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ada salam juga dari Rasulullah SAW untukmu. Kemudian dia kaget, apakah benar? Apakah benar ada salam untukku, kata raja? Iya. Berapa hutangmu? Kemudian hutangku segini. Ini saya kasih. Sudah lunas. Kemudian coba ucapkan lagi apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada salam untukmu. Dikasih lagi. Kemudian apa ucapan lagi sekali lagi? Ada salam dari Rasulullah SAW tadi malam. Dikasih lagi. Sampai dalam satu riwayat ini hartanya raja hampir mau habis. Kalau nggak di-stop sama prajuritnya, itu pasti habis semua hartanya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasulullah, saking senangnya mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Ucapan lagi terus. Ini orang yang mempunyai hutang ini terus suruh mengucapkan salam dari siapa? Dari Rasulullah. Salam dari siapa? Dari Rasulullah. Terus ketika beliau mengucapkan ini buatmu, ini buatmu, sampai ini harta hutangnya tertutup. Tertutup. Kemudian setelah hutangnya terbayar, sudah mendapatkan uang banyak, kata raja, apakah itu cukup untuk membayar hutang? Cukup, wahai raja. Ini cukup, lebih dari cukup untuk membayar hutang. Kemudian seketika itu ini orang suami istri ini yang mempunyai hutang yang sangat banyak ini pergi dan niatnya ingin membayar hutang ke si penghutang yang menuntut tadi. Kemudian setelah masuk ke rumahnya mengetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh engkau, ada apa datang ke sini? Saya ingin membayar hutang, wahai tuan. Kemudian kata tuan yang menghutanginya, wahai engkau suami istri, memang diriku dulu kemarin menuntut engkau berdua, menuntut engkau suaminya, menuntut engkau sebagai suami untuk dimasukkan ke penjara karena engkau mempunyai hutang kepadaku yang sangat banyak. Tetapi gara-gara diriku membiarkan engkau beri kesempatan sehari dan menjaminkan nama Rasulullah, maka semalam diriku bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini yang menghutanginya juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena bahagianya diriku bertemu dengan Rasulullah, wahai fulan, wahai engkau yang mempunyai hutang, maka hutangmu sudah saya anggap lunas, tidak usah dibayar. Hutangmu tidak usah dibayar, saya sudah anggap lunas. Kenapa, kata si penghutang ini, kenapa? Kok gak boleh dibayar? Kan saya ini
nanti saya dipenjara seumur hidup. Tidak. Karena wasilahnya engkau mengatasnamakan Muhammad kemarin. Karena engkau berani mengatakan saya berani tidak diaku umat Muhammad kalau saya tidak datang lagi ke pengadilan. Maka diriku semalam bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepadaku. Bahwasannya kalau diriku melunasi hutang-hutangmu, maka diriku akan diaku umat oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang hutangmu sudah lunas. Nah, dari raja dapat uang banyak, kemudian hutangnya lunas. Wasilahnya apa? Wasilahnya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu datang ke pengadilan ini mereka berdua dan niatnya ingin apa? Niatnya ingin membatalkan kasus itu, hutang piutang ini. Kemudian kata hakim, wahai kalian berdua, jangan dulu pergi. Kalian berdua jangan dulu pergi. Kenapa? Wasilahnya menghakimi kalian berdua. Saya sebagai hakim. Bahwasannya wasilahnya saya menghakimi kalian berdua. Semalam juga saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengucapkan salam kepadaku. Wasilahnya kenapa saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Karena ada yang membaca salawat dari Isya sampai menjelang subuh. Wasilahnya itu karena engkau yang sebagai penghutang. Maka karena diriku bahagia semalam bertemu dengan Rasulullah, saya akan berikan hadiah untukmu. Ditambah lagi hadiahnya. Ya. Tambah lagi. Jadi dia udah hutang lunas, uangnya banyak, nambah banyak. Itu keistimewaan, keunggulan kalau kita bersolawat, sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu baru satu malam. Apalagi kalau tiap malam kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu baru satu malam. Ya. Kemudian ini suami istri pulang dan kemudian terus mereka mendawamkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan sampai satu riwayat menjelaskan ini mereka berdua ini ketika wafatnya pun yang yang orang-orang soleh melihatnya ada Rasulullah mengantarkan jenazahnya. Ini. Makanya kalau orang-orang soleh itu seperti itu. Ketika punya masalah, bukan lari ke diskotik, bukan lari ke minum-minuman keras, bukan lari ke yang lain, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau memperbanyak zikrullah atau memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi tepat di malam Jumat ini, apabila kita memperbanyak salawat, maka Allah akan melipat gandakan pahala salawat itu. Ya. Makanya rajanya para hari, ya, rajanya hari-hari yang paling istimewa, yang cepat terijabah doa adalah malam Jumat. Ya, makanya yang belum menikah perbanyak sholawat, insya Allah akan dipertemukan dengan wanita-wanita yang solehah. Yang sudah menikah perbanyak juga sholawat, insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Itulah kecintaan para ulama-ulama, para tabi'in ketika cinta kepada Rasulullah benar-benar khusyuk, benar-benar melaksanakan salawat dengan tulus, dengan ikhlas. Apa yang mereka dapatkan? Hutang banyak, akhirnya terbayar. Mau dibayar pun tidak mau dibayar. Ketika dibawa ke pengadilan, bukan hukuman yang dia dapatkan, tapi keuntungan yang dia dapatkan. Itu apa? Mereka sehingga bisa seperti itu karena mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Makanya yang hadir pada malam hari ini perbanyak solawat. Solawat apa saja bisanya. Kalau solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu juga gak apa-apa. Dibaca 5.000 sehari juga udah bagus. Ya. Dibaca 5.000 sehari juga udah bagus. Kalau gak kuat 5.000, 1.000 lah sehari. Gak kuat 1.000, 100. Gak kuat 100, 70. Gak kuat 70, 21. Gak kuat 21, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad 3 kali. Kalau gak kuat 3 kali, jangan hidup. Ya, keterlaluan kalau gak kuat 3 kali sehari. Cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu keunggulan. Dan kemudian diriwayatkan juga kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sering saya ketika berceramah di mana-mana menjelaskan bahwasannya di dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan ada seorang anak kecil yang cinta kepada Rasulullah SAW. Anak kecil umurnya bukan badannya kecil, anaknya kecil, memang umurnya juga masih kecil, masih remaja. Umurnya sekitar 12-13 tahunan. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman.
Kalau pernah dengar, kalau pernah mondok mungkin pernah dengar. Kalau pernah mondok, pernah dengar. Kalau pernah buka kitabnya. Ya, kalau nggak pernah buka kitabnya, nggak bakal pernah tahu. Ya, itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah, jilid ketiga, halaman 1630. Silakan dibuka. Sirah Nabawiyah ada 4 jilid kitabnya. Kalau yang membuka, yang sudah pernah mondok tuh, apa? Kang Yunus sudah pernah mondok, silakan dibuka, Kang Yunus. Ya. Nah, apa namanya? Itu di dalam kitab itu menjelaskan ada seorang anak kecil, anak remaja, yang memang di situ anak remaja umur 13, 12, 13 tahunan, yang anak kecil ini hidup pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ciri khas anak kecil ini, Sa'labah bin Abdurrahman, ciri khas ini ketika beliau jalan itu selalu cepat. Suatu ketika para sahabat nanya, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, kenapa engkau ketika engkau jalan itu cepat?" Karena kata beliau, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah kenapa diriku jalan selalu cepat, karena diriku ingin cepat-cepat menyelesaikan hajatku dan segera ingin melihat wajah Rasulullah SAW." Makanya kerjaannya Sa'labah bin Abdurrahman itu diamnya di mana? Di depan rumah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mau keluar, Sa'labah menyiapkan sendalnya. Kerjaannya begitu saja. Kalau Rasulullah masuk, ngerapiin sendalnya. Begitu aja setiap hari. Itu Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika Rasulullah keluar, nah dia langsung berdiri dan kemudian merapihkan. Kerjaannya itu ngikut-ngikut Rasulullah SAW kemana-mana. Nah, suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman ini disuruh oleh Rasulullah SAW. "Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, sini engkau, maju," katanya. Ta'al. Kemudian, "Na'am ya Rasulullah." "Baik ya Rasulullah." "Ada apa?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, saya tugaskan engkau untuk pergi ke dekat pasar di ujung kota Madinah. Carikan." Dalam satu riwayat menjelaskan suruh beli daging, satu riwayat suruh mencari minyak wangi. Ya. Pokoknya suruh pergi ke ujung pasar. Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pergilah Sa'labah bin Abdurrahman itu pergi. Nah kemudian ketika beliau pergi jalan kaki, karena zaman dulu gak ada angkot, gak ada Grab, belum ada. Ya, angkot belum ada, Grab belum ada. Ada juga onta. Onta pesannya pakai apa? HP belum ada. Ya. Nah kemudian Sa'labah bin Abdurrahman itu tidak naik onta, tidak naik keledai, dia jalan kaki. Kemudian ketika Sa'labah bin Abdurrahman jalan kaki, di tengah-tengah perjalanan beliau masuk ke gang-gang kecil. Karena supaya cepat sampai ke ujung kota Madinah, ke ujung pasar kota Madinah. Masuk ke gang-gang kecil, pas di tengah-tengah gang kecil, ini Sa'labah bin Abdurrahman melihat ada kamar mandi yang ditutup oleh kain. Karena zaman dulu belum ada pintu. Zaman sekarang udah ada pintu. Ya. Zaman sekarang ada pintu. Ya. Kalau zaman dulu itu cuman hanya tertutup kain saja. Nah kemudian ketika Sa'labah bin Abdurrahman lewat, tepat di depan kainnya itu tertiup angin. Pas tertiup angin, ada wanita yang sedang mandi di dalam. Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman melihat aurat wanita ini yang lagi mandi, mana mungkin pakai baju, tidak pakai baju. Ya. Makanya kalau kita lihat yang mandi, wanita lagi mandi. Kemudian kita lagi lewat lihat mandi, otomatis berhenti dulu. Ya, biasanya begitu kalau kita. Sa'labah beda. Sa'labah bin Abdurrahman melihat wanita yang sedang mandi. Karena kagetnya ini Sa'labah bin Abdurrahman padahal tidak disengaja. Karena kagetnya melihat wanita yang sedang mandi, akhirnya lari Sa'labah bin Abdurrahman. Dan Sa'labah bin Abdurrahman mengucapkan, ini anak kecil, 12-13 tahunan, paling antara kelas 6 sampai kelas 1 SMP-an. Nah, kemudian karena kagetnya dia melihat dia melihat wanita yang sedang mandi, kaget. Ya Allah, saya sudah bermaksiat kepada Engkau ya Allah.
Mata ini sudah bermaksiat. Saya malu bertemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata anak kecil ini. Saya malu bertemu lagi dengan Rasulullah. Saya tidak berani lagi balik ke Rasulullah. Akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman tidak berani lagi bertemu dengan Rasulullah, kabur ke atas bukit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat. Wahai para sahabatku, wahai Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, apakah kalian melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Saya sudah menyuruh, ini sudah 2 hari gak balik-balik, kata Rasulullah. Ini kemana ini bocah? Ya, coba cari. Kemudian dicarilah oleh Salman Al-Fariji dan Umar bin Khattab. Coba Salman Al-Fariji dan Umar bin Khattab cari. Kemudian dicari, dikelilingi ke pasar. Kemudian ke ujung-ujung, ke pelosok-pelosok kota Madinah. Tidak ketemu, balik lagi. Umar bin Khattab dan Salman Al-Fariji. Ya Rasulullah, saya sudah berkeliling dari ujung ke ujung kota Madinah, saya tidak menemukan Sa'labah bin Abdurrahman. Di lubangnya pun tidak ada Sa'labah bin Abdurrahman. Kemana dia, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, coba engkau cari di ujung bukit itu. Mungkin dia ada di bukit itu. Antara bukit 1 dan bukit 2, mungkin ada di situ. Kemudian kata Umar bin Khattab, baik ya Rasulullah, saya akan cari. Akhirnya Umar bin Khattab dan Salman Al-Fariji mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau berjalan berdua, setelah sampai ke antara bukit 1 dan bukit 2, itu melihat dari kejauhan Salman Al-Fariji dan Umar bin Khattab melihat ada segerombolan putih-putih. Wah, kayaknya itu Sa'labah bin Abdurrahman. Pas disamperin, ternyata segerombolan kambing. Pas disamperin segerombolan kambing, ada 1 orang yang nunggunya. Ya, yang sedang ngurus kambingnya. Kemudian disamperinlah oleh Umar bin Khattab dan Sa'labah bin Abdurrahman. Wahai engkau pengembala kambing, apakah engkau melihat anak kecil dan dia kalau jalan itu cepat, dan dia itu orangnya periang, gak mudah tertawa. Kemudian kata si pengembala kambing, oh mohon maaf Tuan, saya tidak pernah melihat orang yang senang periang dan kemudian kalau jalan itu cepat. Suruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyuruhku untuk pergi ke ujung kota Madinah, ketahuilah di tengah-tengah perjalanan saya melihat wanita yang sedang mandi dan tidak disengaja kain yang untuk menutupi orang yang sedang mandi ini tiba-tiba tertiup angin dan diriku melihat aurat wanita sedang tidak memakai baju. Kemudian kata Umar bin Khattab, jadi itu masalahnya. Iya, makanya diriku tidak berani bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diriku tidak berani bertemu dengan Rasulullah. Makanya diriku malu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena diriku tidak sengaja melihat aurat. Dan kemudian kata Umar bin Khattab, baiklah, kalau itu masalahnya, baiklah, iklan dulu, ya. Baiklah, kata Umar bin Khattab, kalau itu masalahnya, kalau engkau tidak sengaja melihat wanita yang sedang mandi, nanti kita bicarakan bersama Rasulullah. Karena Rasulullah sudah mencarimu. Engkau sudah 1 minggu gak ketemu-ketemu, saya mencarimu. Saya mencarimu kemana-mana, kata Umar bin Khattab, tapi gak pernah ketemu. Kemudian kata Sa'labah bin Abdurrahman, baiklah, saya akan ikut denganmu. Tetapi diriku sudah tidak kuat lagi berjalan, wahai Umar bin Khattab. Diriku sudah tidak kuat lagi berjalan, wahai Umar bin Khattab. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, wahai Sa'labah. Karena diriku sudah 1 minggu ini gak sedikit pun masuk makanan kecuali hanya segelas susu saja. 1 minggu. Kemudian kata Umar bin Khattab, baiklah, kalau engkau tidak kuat jalan saya akan gendong. Akhirnya Umar bin Khattab menggendong Sa'labah bin Abdurrahman. Kata Umar bin Khattab, wahai Sa'labah, engkau mau pulang kemana? Mau langsung ke rumah Rasulullah, apa engkau mau pulang ke rumahmu saja? Kemudian kata Sa'labah bin Abdurrahman,
Kata Salabah bin Abdurrahman, saya ingin pulang ke rumah saja. Ini mas, mati. Ini ada nih. Saya cek. Saya ingin pulang ke rumah saja, kata Salabah bin Abdurrahman. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab dan Salman Al-Fariji membawa Salabah bin Abdurrahman ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya Salabah bin Abdurrahman, Salabah tidak kuat bangun lagi karena 1 minggu tidak makan apa-apa. Kita pun sama, kalau gak makan apa-apa seminggu ya bisa aja mati. Ini 1 minggu. Kemudian Umar bin Khattab dan Salman Al-Fariji melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bahwasannya Salabah telah ketemu. Di mana? Sekarang di mana Salabah bin Abdurrahman? Kata Umar bin Khattab, sekarang sudah ada di rumahnya Salabah, tetapi dia sedang sakit, tidak kuat bangun. Sekarang Salabah bin Abdurrahman, kata Umar bin Khattab, tidak kuat bangun. Ya Rasulullah, baiklah. Kata Rasulullah, nanti sekarang kita ke rumahnya. Kemudian Rasulullah mendatangi rumahnya Salabah bin Abdurrahman. Setelah mendatangi rumahnya Salabah bin Abdurrahman, sampailah Rasulullah. Ini Salabah tidak berani melihat wajah Rasulullah SAW. Selalu membuang muka. Kemudian kata Rasulullah, engkau kenapa wahai Salabah? Diambillah kepalanya Salabah bin Abdurrahman. Diambillah kepalanya Salabah bin Abdurrahman. Kemudian ditaruh di pahanya Rasulullah SAW. Ketika ditaruh di pahanya, ini Salabah bin Abdurrahman turun lagi. Ditaruh lagi Rasulullah kepalanya di paha Rasulullah, diturunin lagi oleh Salabah. Geser lagi. Kenapa engkau wahai Salabah, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Salabah bin Abdurrahman, ya Rasulullah, saya malu. Kepala saya ini tidak pantas untuk tidur di pahamu ya Rasulullah yang suci ini. Dan mata ini tidak pantas untuk melihat wajahmu yang penuh dengan kesucian. Memang kenapa, kata Rasulullah, wahai Salabah? Ketahuilah ya Rasulullah, ketika engkau menyuruh ke ujung kota Madinah, ketika di tengah-tengah perjalanan, diriku melihat kamar mandi, dan kamar mandi itu dihalang pintunya hanya kain saja. Kemudian ketika saya pas lewat, kain itu tertiup oleh angin dan saya melihat aurat wanita ya Rasulullah. Makanya mata ini sudah penuh dengan dosa ya Rasulullah. Malu ingin melihat engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Salabah bin Abdurrahman, apabila engkau mengucapkan istighfar kepada Allah, Allah sudah mengampuni wahai Salabah, karena engkau tidak disengaja. Allah sudah mengampunimu dan diriku sudah memaafkanmu, wahai Salabah bin Abdurrahman. Kemudian setelah itu, Rasulullah setelah berkata seperti itu, kata Salabah, ya Rasulullah, saya merasakan dingin yang sangat dingin di telapak kakiku. Oh, kata Rasulullah, wahai Salabah, itu tandanya masa ruh dan jasadmu akan segera dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan tiba-tiba sakit telapak kaki, dingin campur sakit, berarti itu tanda-tanda kita mau dicabut nyawanya oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai kalau kita di puncak, waduh ini dingin, mau dicabut. Bukan, itu memang kedinginan. Ya. Kalau kita lagi demam, tetapi telapak kaki itu dingin banget, nah itu ya harus banyak-banyak baca syahadat. Gitu. Namun kata Rasulullah SAW kepada Salabah, wahai Salabah, bahwasanya ini adalah waktunya engkau dipisahkan antara ruhmu dan jasmu akan segera dipisahkan. Kemudian kata Salabah, ya Rasulullah, tolong bimbingku membaca syahadat. Kemudian Rasulullah sendiri yang membimbing syahadatnya. Baiklah, ikuti diriku, wahai Salabah. Kata Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti oleh Salabah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika Salabah bin Abdurrahman meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, karena Rasulullah cinta kepada Salabah ini, karena Salabah pun mencintai Rasulullah ketika masa hidupnya, Rasulullah yang memandikannya sendiri. Sahabat tidak boleh ikut memandikan.
Yang mengkafaninya Rasulullah. Yang menyolatinya Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian yang anehnya, ini ketika Rasulullah SAW, ketika beliau membawa ke makam, ingin membawa ke makam, dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menggendong mayatnya. Ketika Rasulullah menggendong mayatnya, jasadnya Salamah bin Abdurrahman, Rasulullah ini jalannya seperti jinjit. Seperti orang yang sedang kesempitan, tidak bisa jalan, sampai jinjit. Pakai ujung jemari jalannya. Ini Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat aneh. Abu Bakar, kata Umar, itu kok Rasulullah jalannya seperti itu, padahal gak ada siapa-siapa ya? Kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, mana saya tahu, katanya. Kan saya juga gak tahu, makanya dari tugas saya ngeliatin Rasulullah kok jalannya jinjit pakai ujung jemari. Padahal Rasulullah cuma sendiri di depan. Kemudian karena penasarannya ini 4 sahabat, akhirnya Umar bin Khattab nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika engkau membawa jenazahnya Salamah bin Abdurrahman, engkau jalannya pakai ujung jemari, dan kemudian engkau seperti kesempitan? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, wahai para sahabat-sahabatku, ketahuilah, kenapa diriku jalan sampai jinjit, sampai seperti kesempitan. Ketahuilah, ketika kita dari rumah Salabah sampai ke makam ini, mengantarkan jenazah Salabah, ada 100.000 malaikat ikut juga mengantarkan jenazah Salamah bin Abdurrahman. Dan kemudian kata Rasulullah, setelah kalian para sahabat, kemudian setelah para sahabat, nanti ada para tabi'in, ada waliullah, ada para kiai, para asatid, dan ada pada manusia-manusia yang mengaku cinta kepadaku, maka mereka pun nasibnya akan sama seperti Salamah bin Abdurrahman. Ketika mereka wafat, malaikat pun akan ikut mengantarkan jenazahnya. Nah, kemudian kata para sahabat, oh begitu ya Rasulullah. Iya, kata Rasulullah. Jadi tadi dari kita rumah Salabah sampai kita ke makam ini, itu malaikat penghuni langit semuanya turun ingin mengantarkan jenazah Salamah bin Abdurrahman. Bahkan kenapa diriku ketika masuk ke liang lahat tidak mau ditemenin kalian? Kenapa? Karena malaikat juga ikut masuk ke alam kubur. Bahkan malaikat yang ingin menanyakan masalah pahala, agama, imam, nabi, itu sudah ada ikut juga. Ya. Jadi malaikat yang ingin bertanyakan marrabuka wa nabiyuka ya wa imamuka, itu belum juga dikubur sudah hadir di situ. Dan bukan ingin menanyakan masalah itu. Ini para malaikat ini yang tugasnya bertanya-tanya masalah pahala, mereka yang mereka laksanakan, mereka membantu menguburkan jenazah Salamah bin Abdurrahman. Terus kata para sahabat, nanti di kuburnya ini Salamah gak ditanya. Mana mau ditanya? Orang ketika dikubur saja dibantu, kata Rasulullah, gak bakal ada yang nanya. Ya, siapa yang mau nanya? Gak bakal ada yang nanya. Kata Rasulullah SAW. Makanya kita semua yang memang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus rajin-rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Salamah bin Abdurrahman tidak disengaja melihat orang yang sedang mandi saja, sampai sebegitu malunya bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang setiap hari melihat maksiat, yang setiap hari ketika kita jalan terus melihat maksiat, tetapi kadang-kadang kita cuek, tidak malu kepada Rasulullah, tidak malu kepada Allah. Kadang-kadang kita cuek, bahkan kita lupa bersolawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita, diri kita? Selama ini kita maksiat terus tiap hari, tetapi kita beristighfar kadang-kadang jarang kepada Allah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi kita jarang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diaku umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita semua diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah dan kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa sekali. Ini konslet kali ya? Bukan konslet. Emang batunya 31 lagi nih. Ya ini mah. Tuh. Ya.
Ya, jadi mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini menjadikan ilmu buat semuanya. Ya. Yang tadi kita baca pertama salawat burda, yang maulaya shol, itu salawat burda. Kalau kita sering-sering membaca salawat itu, maka insya Allah ketika nanti wafat, ketika dalam hidup kita akan penuh dengan keberkahan, akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu salawat yang ditulis di doa itu, yang belum fotokopi silakan fotokopi. Fotokopinya gak nyampe 5.000 kayaknya itu selembar, paling 500, 1.000 lah. Masa iya gaji sebulan 10 juta di Panasonic gak kuat fotokopi yang 1.000, ya. Makanya di fotokopi itu doanya penting buat di rumahnya masing-masing, dan ini panduan doa sebelum mengaji untuk anak-anaknya. Yang sudah menikah, tapi kalau yang belum, ya untuk calon istrinya. Atau buat keluarganya, atau buat murid-muridnya, atau buat saudara-saudaranya. Itu nanti ini amalan doa-doa sebelum mengaji. Kenapa harus ada doa dulu? Supaya ketika kita diawali dengan sholawat, apalagi kita mempelajari ilmu Quran, kayak kemarin kita belajar tahsin. Kalau kita baca ada doa dulu, insya Allah Rasulullah akan memberikan kemudahan kepada kita, dan Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Ya. Wasilahnya membaca sholawat. Kenapa? Wasilahnya membaca sholawat ini bisa memberikan kemudahan kepada kita, karena Rasulullah, Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini beserta ayatnya, beserta terjemahnya, beserta tafsirnya, beserta tajwidnya, beserta lagunya, semuanya diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diamalkan lagi kepada para sahabat. Setelah diamalkan kepada sahabat, para sahabat pun mengamalkan lagi sampai kepada para tabi'in wa tabi'at. Setelah selesai para tabi'in wa tabi'at, sampai kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, diamalkan lagi oleh walinya Allah. Dari wali-walinya Allah diamalkan lagi kepada para kiai. Dari para kiai turunkan lagi kepada para asatid, ustad. Dari ustad asatid diturunkan lagi kepada kita sebagai santri. Ya. Kita sebagai santri, kita yang senantiasa belajar. Makanya kalau kita belajar, sebelum belajar diawali dengan membaca sholawat, dan sedangkan berarti kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kemudian akan kita pelajari juga itu kitab yang memang orang yang pertama memegang Al-Quran, yang menerima wahyu itu adalah Rasulullah. Insya Allah Rasulullah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar Al-Quran. Nah, kalau kita sudah belajar Al-Quran, otomatis mempelajari ilmu yang lain juga akan insya Allah akan menguasai. Asal teliti dan hati-hati dan asal rajin saja, insya Allah. Saya pun dulu berbagi pengalaman saja, dan saya dulu juga menghafal Al-Quran itu gak lama. Ya. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh dan kita rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ngafal Quran dari juz 1 sampai juz 30. Bukan juz 30, bukan. Tapi juz 1 sampai juz 30. Nah, makanya kalau Al-Quran di mushaf, di HP kita baca, kalau HP-nya hilang, Qurannya hilang semua bacaannya. Tapi kalau kita naroknya di kepala, mau di mana, dibawa kemana-mana, gak mungkin kepala ketinggalan. Gak ada istilahnya kepala ketinggalan. Aduh, mohon maaf, kepala saya ketinggalan. Gak mungkin. Itu berarti orang setan itu mah. Kalau kepalanya terpisah dengan badan. Nah, makanya solusi yang saya kasih tahu, ya, solusi untuk kita supaya kuat ilmu kita, yaitu caranya bagaimana? Caranya perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siap bersolawat. Nah, itu kalau udah siap, setiap selesai sholat baca sholawat. Kalau kata saya tadi 5.000 kebanyakan, minimal 3 kali. Makanya disunnahkan ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum kita membaca apa-apa, kita disunnahkan untuk membaca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Nah, itu disunnahkan. Sunnah. Jadi bukan wajib. Awas. Antara sunnah, wah ini berarti harus diharuskan. Wajib ini, enggak boleh. Sunnah ya tetap sunnah. Ya. Disunnahkan, insya Allah ketika kita terbiasa seperti itu, mau
apapun pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada yang niat ingin mendolimi kita dalam pekerjaan, itu langsung Rasulullah yang menghadang kita. Yang menghadang orang yang niat mendolimi kita itu. Makanya disunahkan ketika kita selesai sholat, salam, ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Pelan-pelan saja, gak usah kenceng-kenceng. Ya. Setelah salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri, udah selesai. Sebelum kita membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita baca dalam hati 3 kali. Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Itu baru kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, li wali walidayya wali masyayikhina wal jibatil alaiya dan lain sebagainya. Ya, itu baru. Nah, itu disunnahkan. Kalau bibir kita terus terlatih membaca sholawat kepada Rasulullah, maka ketika kita nanti menjelang sakaratul maut, bibir kita itu tidak akan berat untuk mengucapkan syahadat. Sedangkan kan orang yang mati syahid ini, yang mati syahid itu bukan orang yang mati dalam peperangan saja. Orang yang mati syahid ini bukan orang yang terbunuh ketika di medan perang. Orang yang mati syahid itu ketika sakaratul mautnya masih bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu ya, itu baru 2 kisah. Sebenarnya ada 4 kisah lagi. Cuman waktunya udah 21:59 menit. Nah, itu jamnya. Jamnya sudah menunjukkan sudah pas, tinggal 1 menit lagi. 1 menit tinggal buat apa? Tinggal buat doa yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah episode selanjutnya kita akan bertemu kembali. Dan pertemuan kita selanjutnya nanti yaitu pembelajaran kembali ilmu tahsin. Atau saya mau kasih saran ini supaya gak ini kalau pertemuannya 1 bulan 3 kali, misalkan pertemuan pertama tahsin, pertemuan kedua misalkan Ustaz saya pengen belajar qori atau ingin pengenalan ilmu fikih, silahkan. Takutnya yang hadir di sini ilmu fikihnya belum benar, cara wudunya. Kalau ditanya rukun wudu ada berapa, misalkan ada berapa rukun wudu, nah kan melamun berarti belum tahu. Nah berarti minggu kedua fikihnya ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah baru minggu ketiga ini pertemuan ketiganya baru kita seperti ini, kisah-kisah atau ilmu yang lainnya. Nah itu ya, kalau mau belajar ilmu fikih misalkan agendakan saja, diatur-atur, silakan. Minggu pertama untuk tahsin seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian yang kedua, misalkan minggu yang kedua kita belajar fikih. Fikih itu kenapa fikih harus dipelajari? Khawatirnya selama ini kita udah balik, apalagi sudah nikah, wudu kita belum benar. Ya. Membasuh muka, termasuk jamaah yang sering hadir di majelis saya juga, itu wudunya belum tentu benar, ya. Sebagian, tapi yang udah sebagian juga udah benar, alhamdulillah. Ada yang wudu seperti ini ketika membasuh muka. Karena 3 kali sunnah katanya. 1, 2, 3. Itu. Ada seperti itu membasuh mukanya. Apa jangan-jangan semuanya seperti itu? Nah, kalau di dalam Kasyifatus saja, Safina, Takrib, Sarah Muhadzab, itu tidak mengajarkan seperti caranya sunnah, melaksanakan sunnah yang benar. Bagaimana caranya membasuh muka? Ya nanti ngajinya pas minggu kedua. Ya itu, ya. Ya. Itu mah hanya sekedar contoh saja. Ya. Nah, itu hanya sekedar iklan saja. Ya, itu fikih itu penting, ya. Ya, wudu juga ada yang berkumur, sunnahnya berkumur itu bagaimana? Ada yang berkumur 1, 2, 3, ada gitu. Ya. Atau ada yang mencuci tangan asal basah saja. Sedangkan kan gerakannya bagaimana ya itu nanti ya. Itu mah kalau kita belajar fikih ya itu ya. Jadi minggu pertama ya kalau mau diagendakan silakan. Waktu saya cuma ngasih saran saja. Kalau mau minggu pertama tahsin, minggu kedua fikihnya, terus minggu ketiga baru pembelajaran. Nah ini yang seperti ini ya, tausiah ilmu-ilmu yang lainnya. Sekedar untuk mengetahui supaya kita di samping kita menguasai tahsinnya, menguasai fikihnya, kita pun menguasai ilmu sejarahnya. Kalau sejarah, apalagi Kitabul Asrar ada beberapa jilid. Banyak banget ya kalau mau mempelajarinya. Daripada kalau pusing mempelajarinya misalnya karena kerjaan banyak di PT, daripada capek-capek belajar, udah ngedengerin aja, jadi ilmu juga. Kayak tadi kalau suruh baca ya puyeng. Aduh, bagaimana ini, mana sejarahnya ini Salafi Abdurrahman. Nah, itu puyeng. Ya kalau ngedengerin kan insya Allah paham. Bagi yang merhatiin, kalau yang merhatiin ya mustahil paham.
Gitu. Tapi mudah-mudahan mau merhatiin, mau tidak, mau ngantuk, mau tidak, mau tidur, mau bangun, itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa duduk di majelis taklim. Orang yang senantiasa mau duduk di majelis taklim. Jangankan duduk di majelis taklim doang, lewat doang nih ada orang yang lewat itu kebagian pahalanya. Ya makanya, tapi jangan minggu depan lewat doang Ya itu. Itu maksudnya begini, orang yang lewat saja kebagian pahalanya, apalagi yang duduk gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Marilah kita sama ikuti doanya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li adimika wa sultanik. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.